Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, membesarkannya dan bersyukur kepadanya. Pada hari ini kita kembali dikumpulkan di majelis ilmu di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu anugerah dan keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah tersebar info kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan istiqamah di atas manhaj as-salaf. Dan ini adalah bagian dari rangkaian kajian yang berurut ya dari pembahasan manhaj salaf sebelumnya. Sebelumnya kita telah banyak mengetahui tentang manhaj as-salaf, tentang jalan as-salaf, yaitu jalan yang benar di dalam beragama, jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, terkhusus dari kalangan orang-orang yang hidup di al-qurun tsalatsa al-mufaddalah, 3 kurun yang utama tadi, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in ya. Nah, merekalah generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, yaitu para sahabat, kemudian yang hidup setelahnya, kemudian yang hidup setelahnya. Nah, ini telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Pembahasan kita pada kali ini terfokus pada kewajiban untuk istiqamah berada di atas hal tersebut. Kaum muslimin itu sudah teranggap sedikit. Kemudian orang-orang yang benar di atas keislamannya lebih sedikit lagi. Kemudian orang-orang yang istiqamah berada di atas keislaman yang benar lebih sedikit lagi. Makanya kita teranggap orang-orang yang sedikit dari yang sedikit. Makanya ketika seorang mampu untuk istiqamah, para ulama membahasakan bahwasanya istiqamah ini a'zamu minal karamah, lebih dahsyat, lebih hebat daripada karomah. Tahu karomah Pak ya? Kalau yang terjadi pada Rasul, pada Nabi, namanya mukjizat ya. Itu suatu perkara yang luar biasa sekali ya. Karena dia adalah perkara atau kejadian hebat yang terjadi di luar kebiasaan, namanya mukjizat. Itu terjadi pada Nabi. Kalau pada selain Nabi namanya karomah ya. Namanya karomah. Dan itu diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang mendapatkan karomah.
Dan para ulama mengatakan bahwasanya istiqomah itu lebih dahsyat daripada karomah. Sebagian mengatakan dia adalah sehebat-hebat karomah, karena nggak mudah yang namanya istiqomah. Makanya istiqomah ini dijadikan dari bagian perkara penting dalam agama. Al-istiqomah dijadikan bagian perkara penting di dalam agama. Bahkan tidak ada gunanya agama tanpa al-istiqamah, komitmen berada di atas kebenaran, nggak ada gunanya. Makanya Nabi SAW sendiri diperintahkan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tataghaw. Dan beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Berarti istiqomah bagian dari perintah Allah Jalla wa'ala. Bahkan dia perintah terpenting. Sebagaimana engkau diperintah wahai Muhammad, dan bersama orang-orang yang bersama engkau, wala tataghaw, jangan engkau melampaui batas. Nanti kita akan sebutkan salah satu cara untuk istiqomah adalah tidak berlebih-lebihan di dalam melaksanakan suatu amalan, ya. Makanya digandengkan dalam ayat ini wala tataghaw, jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Ini istiqomah. Disebutkan dalam sebuah hadis juga, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu ba'dahu ghairuk. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu ungkapan dalam Islam yang saya nggak perlu tanya lagi kepada selain engkau. Yakin kalau ustadz nggak bisa jawab nih, kalau syekh saja, ulama nggak bisa jawab. Karena istiqomah itu penjelasannya, atau Islam itu penjelasannya luas, nggak cukup dijelaskan dalam satu buku, nggak cukup dijelaskan dalam satu atau dua pertemuan. Itu Islam, keluasan Islam. Tapi orang ini datang meminta satu ucapan ringkas yang sudah mencukupi dia, nggak perlu lagi tanya kepada selain engkau ya Rasulullah. Cukup sudah. Menunjukkan jawaban, kalau ada jawabannya berarti itu adalah Islam keseluruhannya, cakupan Islam keseluruhannya. Maka Nabi SAW menjawab, kul, katakan, amantu billah thumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Kenapa diikutkan istiqamah? Karena nggak ada gunanya beriman kalau nggak istiqamah. Nggak ada gunanya beriman kalau nggak ada istiqamah. Ingat hadis tentang al-haud? Siapa orang-orang yang terusir dari telaga Nabi? Datang, ya, rombongan-rombongan besar menuju, berbondong-bondong menuju al-haud, telaga Nabi SAW. Ternyata di antara mereka ada orang-orang yang terusir dari telaga Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ummati, ummati, ya, umatku ya Allah, itu umatku ya Allah, kenapa diusir? Ya. Maka dikatakan kepada beliau SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui. Nabi kan meninggal, menunjukkan Nabi manusia biasa, dan Nabi kalau sudah meninggal tidak mengetahui apa yang dilakukan umatnya. Bantahan untuk kaum musyrikin, ya kan? Bantahan untuk kaum musyrikin yang mereka mengagung-agungkan Nabi sampai ke jenjang melebihi batasannya. Mereka katakan Nabi tahu, ya. Nabi mengetahui hajat mereka. Bahkan mereka mengatakan Nabi datang kalau disebut namanya, ya kan? Kalau pada kalimat-kalimat tertentu Nabi datang, sampai mereka ketika pada kalimat tertentu berdiri sholawatnya. Untuk apa? Menyambut kedatangan Nabi katanya.
la ilaha illallah. Nabi nggak tahu apa-apa. Makanya jawaban dalam hadis akan diucapkan kepada Nabi pada hari itu, ma ahdatsu ba'dak, ma la tadri, engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka lakukan setelahmu. Maka ketika mendengar ungkapan tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, suhqan suhqan, pergi kalian, pergi, saya tidak perlu, saya tidak perlu. Lihat pada ungkapan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak mengetahui ya Muhammad apa yang mereka perbuat setelah engkau. Kalimat ahdatsu dari kalimat ahdath, membuat perkara baru, mengada-adakan. Para ulama di dalam menjelaskan hadis ini berbeda-beda pendapat. Ada yang mereka mengatakan mereka adalah kaum murtadun, orang-orang yang murtad dari agama. Ada yang menafsirkan mereka adalah kaum yang setelah peninggal Nabi SAW mereka membuat perkara-perkara bid'ah. Ada yang menafsirkan bahwasanya mereka adalah orang-orang sepeninggal Nabi SAW mereka membuat kerusakan. Kalau kita mau satukan penjelasan para ulama, bisa kita tafsirkan atau kita bisa satukan menjadi satu penjelasan, mereka adalah orang yang nggak istiqomah, ya enggak? Orang murtad apa namanya? Nggak istiqomah, berada di atas agamanya. Orang yang melakukan perkara baru sepeninggal Nabi artinya apa? Nggak istiqomah, berada di atas jalan Nabi, di atas manhaj Nabi, di atas manhaj nubuwah, ya kan? Orang yang membuat kerusakan artinya apa? Tidak istiqomah, berada di atas kebenaran, ya kan? Berarti intinya mereka adalah orang-orang yang tidak istiqomah. Nggak ada gunanya beragama. Kita beragama mau apa, ikhwah? Mau menjadikan agama jalan kita menuju surga, ya enggak? Surga tempatnya orang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah, mengakui Allah adalah sembahannya. Cukup sampai di sini? Oh enggak. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah dong. Mereka adalah orang-orang yang turun kepada mereka malaikat, ditafsirkan para ulama yaitu ketika mereka hendak meninggal. Meninggal itu kan datang malaikat, ya, mau mencabut nyawa. Kondisi kita apa? Ketakutan. Butuh apa? Hiburan. Enaknya orang beriman dihibur. Yang menghibur malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Belum meninggal sudah dikabarkan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Surga yang kalian sudah dijanjikan. Subhanallah. Enaknya orang istiqomah. Enak tapi berat, Pak. Semua yang enak itu berat. Istiqomah itu berat. Makanya butuh atau perlu langkah-langkah agar kita bisa istiqomah. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan menyebutkan langkah-langkah agar bisa istiqomah, berada di atas al-manhaj as-salaf, berada di atas jalan kebenaran. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Beda nih Ustaz, biasanya doa poin terakhir, kenapa kok dijadikan poin pertama? Dalam pembahasan istiqomah ya, wah penting sekali mengkedepankan doa. Karena doa, karena istiqomah itu berat. Usaha kita tidak bakalan mampu tanpa pertolongan Allah. Maka kita kedepankan perkara yang berkaitan dengan pertolongan Allah secara langsung daripada usaha kita.
berat istiqomah itu. Ya. Apalagi istiqomah di atas jalan yang lurus. Makanya setiap sholat, setiap rakaat kita selalu berdoa. Salah satu doanya adalah doa minta keistiqomahan. Pada kalimat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Antum merasa sudah berada di jalan yang lurus? Tapi kenapa kok selalu diperintah untuk meminta jalan yang lurus? Maksudnya supaya bisa terjaga istiqomah berada di atas jalan yang lurus. Sama seperti kalimat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Apakah kita tidak beriman? Beriman. Tapi yang lebih penting adalah menjaga keimanan dan istiqomah berada di atas keimanan. Hidayah kalau tidak dijaga bisa lepas. Hidayah bukan hanya hidayah Islam, ikhwah. Hidayah yang lebih khusus diinginkan di sini kita akan jelaskan, yaitu hidayah berada di atas jalan kebenaran. Kita minta terus kepada Allah. Mau bukti bahwasanya jalan hidayah yang diinginkan juga termasuk adalah hidayah berada di atas jalan kebenaran. Lihat siapa yang Allah maksudkan dengan as-siratal mustaqim. Kalau kita mau tahu siapa mereka, maka kita lihat di ayat yang lainnya, di surah lainnya, tentang penyebutan siapa mereka. Ya. Kan di ayat setelahnya ada ya, mereka adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Nikmat apa ini? Nikmat apa ini? Kan masih belum jelas ya. Di ayat yang lain dijelaskan, wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ini jalan beragama ini. Ini jalan kebenaran, ikhwah. Tidak ada jalan kecuali, tidak ada jalan kebenaran kecuali jalan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kapan melenceng dari ketaatan kepada Allah atau ketaatan kepada Rasul, maka melenceng agamanya. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaik, maka mereka adalah, definisinya mereka adalah ma'alladina an'amallahu alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat terhadap mereka. Mirip kan dengan surah Al-Fatihah ya? Berarti jalan yang lurus adalah jalan orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Kalau nabi saja sudah dilenceng jalannya, jelas bukan termasuk orang yang diberi nikmat ya. Nggak mau ngikuti jalannya nabi. Was-siddiqin, dari orang-orang yang siddiq, jujur ya. Was-syuhada, orang-orang yang syahid. Was-salihin, orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman kita nanti. Jadi yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang kokoh berada di atas kebenaran. Berarti kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini minta hidayah, termasuk hidayah untuk tetap istiqamah berada di atas jalan yang lurus. Ini ikhwah, karena ini sangat penting. Ini doa kita setiap rakaat. Nggak sah sholat kalau nggak baca ya kan. Di sisi lain, doa yang paling sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ungkapkan adalah doa keistiqomahan. Ketika Nabi ditanya, ketika Aisyah ditanya doa apa yang paling sering Nabi ucapkan, beliau menjawab, aktsaru du'ain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik.
Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku berada di atas ketaatan kepada Engkau. Ini minta apa kira-kira? Minta istiqomah. Ya. Jadi kalau ada ikhwah semangatnya luar biasa terhadap kajian, semangatnya luar biasa terhadap mengikuti manhaj salaf, semangatnya luar biasa terhadap talabul ilmi, semangatnya luar biasa terhadap ibadah, tapi nggak pernah doa agar terus dikokohkan berada di atas hidayah, agar terus dikokohkan berada di atas jalan yang lurus, maka dia makhdhul. Dia orang yang tertipu dan dia dikhawatirkan akan terjauh dari kebenaran. Jangan remehkan doa itu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya. Doa itu artinya Anda memasukkan Allah pada urusan Anda, ya. Sehingga Allah bisa menolong Anda. Itu kan doa, ya. Kalau Anda berusaha dan bersandar kepada usaha Anda, maka Anda termasuk orang yang tertipu. Nabi manusia terbaik, tapi selalu berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim terselamatkan dari api setelah berdoa kepada Allah. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan setelah berdoa kepada Allah. Nabi Ayub terselamatkan dari penyakit yang menimpanya setelah berdoa kepada Allah. Nabi Yakub dipertemukan dengan anak-anaknya setelah berdoa kepada Allah, ya. Semuanya Allah kabulkan setelah mereka meminta kepada Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk memberi sesuatu tanpa doa, tidak, ya. Tetapi Allah ingin melihat kita, ya. Sampai mana batas iltija kita, penyandaran kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak berdoa, ikhwah. Bohong orang yang mau istiqomah nggak minta kepada Allah istiqomah itu. Berat istiqomah itu, berat. Nah, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika seorang ingin istiqomah harus memperkuat pondasi ilmu. Gak bisa orang komitmen kuat berada di atas manhaj yang lurus kalau pondasi ilmunya lemah. Makanya para salaf selalu memberikan targhib, motivasi untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu senjata mereka untuk bisa kuat berada di atas jalan yang lurus. Kira-kira penyebab yang paling banyak merobohkan orang dari jalan yang lurus itu apa? Namanya syubhat. Ya enggak? Kapan syubhat masuk? Kapan ilmu itu pondasi ilmunya rapuh. Apalagi sekarang di mana-mana syubhat. Ya kan? Ya. Kita nggak bisa menghalangi diri kita dari syubhat kecuali dari ilmu. Atau kita mau melepas semua sarana-sarana syubhat, nggak bisa, ikhwah. Kita memang hidup di zaman yang di tengah-tengah syubhat. Syubhat kan banyak dari Facebook, nggak pakai Facebook, sudah nggak pakai Facebook. Syubhat dari WhatsApp juga nggak pakai WhatsApp. Syubhat dari mana lagi? Dari televisi, nggak nonton televisi. Mau pakai apa antum? Ya. WhatsApp nggak pakai, padahal bisnisnya pakai WhatsApp. Telegram nggak pakai. Sekarang kayak kebutuhan sudah. Dan syubhat itu masuknya dari sisi itu. Nggak perlu antum tutup, nggak perlu. Cuma yang perlu adalah membentengi diri Anda dengan ilmu. Semakin kuat, semakin kokoh ilmu seseorang, semakin akan terbentengi dari syubhat yang akan menyebabkan dia
syubhat ini menyebabkan dia akan keluar dari jalan yang lurus. Itu syubhat, ikhwah. Hati-hati. Dan pondasi utama ilmu. Pondasi utamanya adalah ilmu. Makanya ada orang yang suka gonta-ganti agama. Ya wajar. Ya. Wajar. Ganti agamanya karena ikut-ikutan saja, yang ngetren-ngetren saja. Ya. Tapi kalau dia mengenal Islam dengan ilmu, maka dia tidak akan rela untuk keluar dari agamanya. Ini pondasi agar seorang bisa istiqamah berada di atas jalan yang lurus. Dia harus kuatkan dirinya dengan ilmu, nggak boleh tidak, nggak boleh tidak, ikhwah. Kan Nabi sudah mengisyaratkan, kan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, pasti Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Kalau nggak paham agama, dikhawatirkan kebaikan itu tidak akan bertahan pada kita. Lihat bagaimana, jangankan kita ya merasa aman, bagaimana sebahagian manusia di zaman Nabi yang waktu itu Islam di zaman Nabi, setelah meninggal Nabi sebagian mereka murtad, keluar dari Islam. Wal'iyadu billah. Ini di zaman Nabi loh, sepeninggal Nabi loh. Masih ada yang seperti itu, bagaimana zaman sekarang? Maka ilmu adalah pondasi utama bagi seorang yang ingin istiqamah berada di atas jalan yang lurus. Dia kuatkan dirinya dengan ilmu. Maka jangan pernah lemah, ikhwah. Gak ada istilahnya salafi itu ya malas-malasan dalam menuntut ilmu, itu gak ada. Selalu semangat dalam menuntut ilmu. Gak ada istilahnya salafi itu membatasi dirinya dalam menuntut ilmu, gak ada. Dia menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Itu kalau salafi ya. Kalau seorang berada di atas jalan yang lurus, dia istiqamah berada di atasnya. Nah, dia membekali dirinya dengan ilmu. Karena ini yang bisa menepis syubhat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pimpinan-pimpinan, imam, kata para ulama, ay qudwah, yaitu panutan. Yahduna bi amrina, yang mereka memberikan hidayah, petunjuk di jalan kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat kami. Kata para ulama, ini ayat menunjukkan kewajiban untuk sabar ya, jelas ya, lamma sabaru. Dan yakin itu keharusan berilmu ya. Karena jenjang yakin gak mungkin didapatkan kecuali dengan ilmu ya. Kebenaran itu kan butuh antum yakini ya. Ya enggak? Sekarang kalau ilmunya nggak ada, nggak kuat ya, mudah goyah. Mana Ustadz, masa keyakinan harus dengan ilmu? Ya antum dengan logika aja lah ya. Antum yakin nggak? Misalnya saya katakan di luar masjid ini ada mobil parkir di situ, mobil Avanza. Yakin nggak? Nggak akan muncul, paling mungkin iya mungkin tidak, keraguan yang ada. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Bagi orang yang punya mobil yakin karena mobilnya dia, atau bagi yang sudah lihat yakin ya, karena sudah ada ilmunya ya. Kan demikian ya. Pada perkara iman
pada perkara keimanan. Keimanan itu kan identik dengan perkara ghaib, ya enggak ikhwah? Bahkan para ulama mengitlakkan keimanan itu adalah berkaitan dengan perkara ghaib, karena tidak ada fungsinya iman kalau bukan perkara ghaib. Apa bedanya orang beriman dengan orang kafir pada perkara ghaib? Ya. Mereka nggak yakin adanya Allah karena mereka nggak lihat Allah. Orang beriman yakin nggak adanya Allah? Yakin nggak? Antum yakin nggak adanya Allah? Yakin? Yakin? Kenapa yakin? Kenapa yakin? Karena antum sudah tahu ilmunya. Antum yakin adanya azab kubur? Saya tanya, sudah pernah merasakan belum? Enggak kan? Kita berharap tidak merasakan. Ya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Kita belum pernah masuk kubur, tapi kita sudah yakin tidak dengan azab kubur? Yakin. Kenapa? Ilmu. Ya, kita sudah tahu ilmunya. Ya. Biar diapakan pun nggak akan goyah. Ya. Tapi ingat, ada namanya syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar. Kadang itu yang menggoyahkan ilmu kita. Kalau kita tidak terus-menerus menggali ilmu, ya, maka disitulah letak kerobohan kita. Dan disinilah kita melihat manusia, kawan-kawan kita terjauhkan dari ilmu, ya enggak? Ada teman kita yang sudah futur, ya. Ada teman kita yang sudah enggak datang kajian lagi. Ada teman kita, kenapa? Karena kurangnya ilmu, pengetahuan mereka tentang keutamaan mengikuti majelis ilmu, keutamaan berkumpul di dalam majelis ilmu, keutamaan tentang di atas manhaj salaf, keutamaan tentang ini, keutamaan dengan ini. Akhirnya mereka, Pak, seandainya mereka mengetahui punya ilmunya dalam, mereka nggak mungkin meninggalkannya. Thayyib. Perkara yang ketiga, agar seorang bisa istiqamah berada di atas manhaj as-salaf, adalah pandai di dalam memilih kawan. Jangan dikira kawan itu tidak menentukan, ya, akhirat kita, ikhwah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, wa idan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan. Paham maksudnya dipasang-pasangkan? Dipasang-pasangkan dengan kawannya. Orang jahat dengan orang jahat. Orang jelek dengan orang jelek. Bukan wajahnya, ya, sifatnya. Dipasang-pasangkan dengan rekannya. Di ayat lain Allah berfirman, "Naam. Usyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkan mereka, orang-orang zalim, bersama dengan pasangan-pasangannya, maksudnya kawan-kawannya. Wa ma kanu ya'budun, dan apapun yang mereka sembah, tiga-tiganya dimasukkan dalam neraka. Jangan anggap gak ada kaitannya dengan akhirat kita. Naam. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Dan engkau akan melihat pada hari itu orang-orang mujrim muqarranin, saling berpasang-pasangan, berada di belenggu-belenggu. Jadi berpasang-pasangan. Seorang akan dipasangkan dengan kawannya. Makanya di dalam pembahasan agama ada istilah hati-hati pilih kawan. Nabi SAW sendiri membuat rumus. Kata beliau dalam sebuah hadis, al-mar'u ma'adini khalilihi falyanzur ahadukum may khaliluh. Seseorang akan berada bersama dengan agama kawannya.
maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa kawannya. Kalau pepatah Arab mengatakan at-tuyur la taqa ila ala ashkaliha. Burung itu tidak akan hinggap kecuali bersama dengan yang semisal dengannya. Pernah lihat burung dara ngumpul sama burung burung gagak misalnya, atau burung raja wali, atau burung elang? Pernah? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Selalu ngumpul ya. Nggak mungkin itu ada yang lain itu. Nah, yang pernah umroh lihat burung dara banyak ya di sekitar Masjid Nabawi ya, sekitar Masjidil Haram juga burung dara banyak ya. Nggak ada burung lainnya. Yang lebih unik lagi, ini yang pernah umroh haji ini pasti menyaksikan, yang lebih unik lagi ya, burung dara di sana sama semua warnanya kembar semua ya. Baik. Ini selingan saja. Yang jelas tidak ada yang berbeda, pasti sama ya. Demikian pula manusia, dia tidaklah berteman dengan seseorang kecuali sejenisnya ya. Karena dia akan mengikut ya. Maka Nabi SAW mengatakan falyanzur ahadukum may khalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian lihat siapa kawannya. Hati-hati ikhwah. Kalau sudah mengetahui orang tersebut jelek sifatnya, dakwahi dia. Ya. Dakwahi. Jangan justru mendekat dengannya dalam arti ya, terpengaruh dengannya ya. Jangan. Tetapi dakwahi dia, jika tidak merasa tidak mampu, jauhi dia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu wahai Muhammad. Ini konteks ayat kepada Nabi. Wah, berarti Nabi aja yang disuruh Ustaz? Oh enggak. Konteks ayat kepada Nabi itu maksudnya kepada umatnya juga. Ya. Kepada umatnya juga. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama ma'alladina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang mereka juga beribadah kepada Allah bil ghadati wal ashi, siang dan malam. Yuriduna wajha, mereka mengharapkan wajah Allah. Nabi saja disuruh untuk bersama mereka, sama-sama. Jangan melepaskan diri, jangan cari orang lain ya. Jangan bersama orang-orang yang bejat, yang jahat, jangan ya. Bersama mereka. Kalau sudah sama mereka, ini ikhwah penting ini. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kalian palingkan pandangan kalian, wajah kalian dari mereka sekedar mengharapkan kehidupan dunia. Kenapa saya katakan penting ini? Maksud ayat ini adalah kalau sudah dapat teman baik, jangan tinggalkan mereka gara-gara urusan dunia. Ini yang ngumpul ikhwah-ikhwah ini semuanya miskin-miskin, Ustaz, nggak bisa diajak bisnis. Ya memang ya. Pengikutnya Nabi juga miskin-miskin ya. Makanya ikhwah salaf itu bisa dihitung jari yang kaya. Itu pun kayanya di kalangan ikhwah aja. Kalau dibandingkan yang lain, miskin dia. Baru punya mobil 3, kalau di kalangan ikhwah Masya Allah. Ya memang di kalangan orang miskin ya. Kalau di kalangan orang gede, baru punya mobil 3 ya kan ya. Sedikit sekali yang punya duit, kebanyakan miskin-miskin ya. Makanya Allah ingatkan, jangan palingkan dari mereka gara-gara kalian mengharapkan kehidupan dunia. Kalau berteman dengan ini, teman saya yang dulu waktu SD sudah jadi manajer, sudah jadi direktur, sudah jadi ini dan seterusnya ya,
bisa kumpul sama dia, dikasih kerjaan, dikasih itu dan dikasih ini, nggak mau lagi datang majelis taklim, nggak mau lagi ngumpul-ngumpul sama ikhwah. Hati-hati ikhwah. Ini yang menyebabkan Anda bisa keluar dari jalur. Ini yang menyebabkan Anda nggak bisa istiqomah. Ya. Allah larang. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Nggak ingat majelis ilmu, nggak ingat ngaji, nggak ingat belajar, nggak ingat thalabul ilmi, dunia aja yang diurus. Jangan ikuti mereka yang begitu, jangan. Tetap kita sama komitmen sama ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji, masya Allah bagus. Kenapa? Wa kana amruhu furuta. Urusan mereka itu akan buyar, hancur. Ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya menyesal. Ini ikhwah. Jadi jaga pertemanan, pilih teman yang baik. Pilih teman yang baik agar kita bisa komitmen istiqomah. Kenapa? Teman kita yang baik itu akan selalu mengingatkan kita ikhwah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, namanya teman itu adalah mayyan sahuk idza nasid, ya. Orang yang mengingatkan engkau, menasihati engkau kalau kamu sedang lupa, ya. Dikit-dikit WhatsApp, akhi antum di mana, ikut kajian malam ini kah? Nah, itu saudara, itu teman itu, ya. Bukan teman itu adalah apa yang selalu bersama-sama dalam perkara-perkara dunia, bukan. Tapi teman Anda yang sebenarnya yang selalu mengingatkan Anda dalam kebaikan, kebenaran. Ya akhi, hari ini ada 3 taklim, antum yang kemana? Saya mau ke sini. Ya saya ke sana aja ya. Ya udah kalau gitu kita nggak sama-sama lagi ya. Ya, nanti bagi-bagi ilmunya ya, masya Allah. Sama-sama nulis ya. Yang ini catatannya oper ke sini, ini catatannya oper ke sini. Kalau sekarang lagi nggak ada yang nyatat semua. Ya. Ya kan? Kan begitu. Saling mengingatkan. Dan jangan dilepas ini ikhwah. Ingat nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, idza kana laka sadiqun, ya, jika engkau memiliki teman yu'inuka 'alal khair, jika engkau punya teman yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, ya, share info kajian, share info ta'awun, share info kebaikan yang lainnya, faidah, masya Allah, ya. Fashuddu ala yadaik, pegang tangannya, maksudnya jangan lepas. Kalau sekarang mungkin bahasanya simpan nomornya, ya. Ya kan? Ya sekarang kan semua pakai nomor, Pak, ya. Nomor WhatsApp kan, simpan nomornya, ya. Kenapa beliau menasihatkan demikian? Fa inna ittikhadhu al-ikhwah, ya. Karena mengambil saudara, ya, itu su'bah, itu susah. Mengambil teman itu susah. Susah enggak? Susah enggak? Saya sudah berapa kali ngisi kajian di sini, masih ada yang belum apa namanya, belum saya tahu namanya dan dia belum tahu nama saya. Apalagi kenal baik, ya kan? Susah. Udah berkali-kali lihat wajahnya. Itulah yang dimaksud susah cari teman itu, ya. Apalagi tukar nomor HP, malu-malu sama ustadz. Padahal ustadz orang biasa, sama aja punya nomor HP juga, ya. Ya. Ya kan? Susah. Antum yang di samping antum sudah saling kenal? Sudah? Ada yang belum. Kenapa? Masih malu-malu, baru pertama. Nanti kalau ini pertemuan kedua, antum yang kemarin pekan lalu ya? Oh iya akhi, antum di mana tinggalnya? Oh iya, baru mulai bercakap. Pekan depannya lagi ketemu, ketemu lagi akhi yang kemarin ya, saya lupa tanya nama antum. Nama antum siapa? Bisa minta nomor? Baru menyambung silaturahmi. 4-5 kali pertemuan baru tersambung silaturahmi, baru jadi teman. Setelah itu mulai menjalin hubungan. Satu kali kalimat salah, tersinggung, diblokir. Kata Imam Syafi'i, ngambil teman susah,
wa mufaraqatuhu sahlah, bercerainya, berpisahnya terlalu gampang. Satu kali tersinggung nggak mau ngomong-omongan, langsung blokir nomor. Iya atau iya ikhwah? Iya kan? Iya, karena nggak ada pilihan yang kedua. Langsung blokir, nggak dibicarakan baik-baik. Dulu teman akrab sekali, satu kali salah paham, nggak berkali-kali. Satu kali salah paham, nggak mau ketemu. Bahkan di kajiannya pun nggak mau kajian gara-gara malas ketemu ikhwah itu. Padahal dua-duanya nggak hadir. Si A, si B, ya saling apa? Saling ini tersinggung. Dikabari si C, ada kajian di sini. Enggak, malas saya. Yang kedua si B juga jawabannya begitu. Padahal si A tidak mau hadir karena malas ketemu si B. Si B ternyata nggak hadir juga karena malas ketemu si A. Nggak ada yang jadi kebaikannya. Sering nggak dapat ikhwah begini? Terlalu gampang lepaskan. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau kamu dapat teman langsung pegang, jangan dilepas. Ya. Kalau sekarang langsung ambil nomor HP-nya. Itu pun masih bisa lepas ikhwah. Ya. Sudah masuk waktu ya? Ya. Bisa lanjut? Lanjut sedikit. Baik, kita lanjut sedikit. Kemudian yang terakhir, kita jadikan terakhir walaupun banyak poin-poin karena sudah terlanjur disebut tadi poinnya, adalah untuk istiqamah. Jangan ada bentuk memaksakan diri di dalam sesuatu yang berat. Bahasa lainnya, sederhanalah dalam beramal. Jangan terlalu memberat-beratkan diri, memaksa-maksakan diri. Kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-iqtisad fi sunnah khairun minal ibtida' fil bidah, atau minal ghulu fil bidah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan pada suatu bid'ah. Ya kan? Ucapan yang lain dari ungkapan atau dari hadis, ya, kita sebutkan hadis saja langsung. Ketika Rasulullah SAW mendapati seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau ini terkenal dengan abidus sahabah, ahli ibadahnya sahabat. Beliau pun memiliki ibadah yang luar biasa. Salat malamnya tiap hari 30 juz tiap malam selesai. Maka kata Rasulullah SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si anu. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dia tadinya sih salat malam, tapi akhirnya meninggalkan salat malam. Kenapa? Terlalu berlebih-lebihan memporsi tenaga untuk salat malam suntuk, semalam suntuk terus. Akhirnya belum terlalu tua, sudah nggak kuat lagi karena sudah habis tenaganya. Ya. Jangan seperti itu. Abdullah bin Amr merasa, ini kan cuma wanti-wanti dari Nabi, saya kuat, kata Abdullah. Akhirnya beliau melakukan terus salat malam seperti kebiasaan beliau. Di masa tua beliau hanya bisa berkata, lau akhadtu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja aku mengambil keringanan yang pernah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam konteks hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamallallah hatta tamallau. Allah tidak akan berpaling dari seorang hamba sampai dia berpaling sendiri. Maksudnya, kalau seorang berlebih-lebihan dalam suatu amalan, maka dia akan capek dan meninggalkan amalan tersebut, sehingga dia sendiri yang menyebabkan dia meninggalkan amalannya. Jangan seperti itu, ikhwah. Artinya apa, ikhwah? Kita lebih mengetahui diri kita, sesuaikan dengan kondisi kita. Ya, kita punya pekerjaan, ikuti kajian yang bisa kita ikuti. Ya. Sesuaikan dengan kondisi kita.
dengan tetap memiliki himmah, semangat tentunya. Ya, ini harus dikompromikan dua-duanya, tetap semangat, tapi jangan memaksakan diri, memberatkan diri dalam perkara yang sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan padanya. Jadi disesuaikan al-iqtisad, sederhana di dalam melakukan amalan. Oleh sebab itulah di dalam perintah istiqamah, wastaqim kama umirta, istiqamah engkau sebagaimana engkau diperintah oleh Muhammad, ya. Wa man ma'ak, dan bersama orang yang bersama engkau, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Cukup ya, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam suatu amalan. Tapi saya kira cukup ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah poin-poin berikutnya mungkin kita bisa ikutkan dengan pembahasan-pembahasan setelahnya nanti. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan faidah bagi kaum muslimin dan bisa menambah motivasi, memberikan motivasi dan menambah semangat kita di dalam bersungguh-sungguh untuk berada di atas jalan kebenaran, istiqamah berada di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam perkara tersebut. Sekira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.